Halo pemirsa, selamat bergabung di iTalk. Inilah sebuah perbincangan bersama seorang narasumber yang terlibat dalam sejumlah peristiwa yang menjadi pusaran pemberitaan. Saya Hardi Hermawan, inilah iTalk. Kapan lukanya terjadi? Ini Rolex saya 1M gua kasih sama dia. Buka sekarang visumnya. Peristiwa menarik terjadi di luar sidang putusan terdakwa kasus pembunuhan Angelin di Pengadilan Negeri Denpasar. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea berseteru dengan Hotma Sitompul, kuasa hukum terdakwa Margaret Megawe, ibu angkat Angelin Megawe. Hotman yang sebagai kuasa hukum Agus Tai dengan sangat yakin bahwa Margaret Megawe akan didakwa dengan pembunuhan berencana. Saking yakinnya, Hotman menantang rivalnya dengan mempertaruhkan sebuah jam tangan. Ya, begitulah selalu gaya nyentrik dari pengacara yang juga dikenal sebagai Raja Pilot ini. Gayanya yang ceplas-ceplos dan bersuara lantang ini membuat dirinya banyak dikenal orang. Tidak hanya seantero negeri ini, bahkan juga dikenal hingga luar negeri. Banyak yang memuji kemahirannya dalam membela kasus-kasus hukum kliennya. Dan banyak pula yang mencibir hingga dicap sebagai pengacara yang cari popularitas dan mencari uang semata. Namun semua cibiran itu dianggap hal biasa bagi Hotman. Dan bahkan dia buktikan ketika membela terdakwa pembunuh Angelin, Agus Tai, yang konon tidak memungut bayaran sepeser pun. Ya, pemirsa, upaya penegakan hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima terus diikhtiarkan di Indonesia. Hukum memang merupakan sebuah instrumen penting yang menentukan peradaban sebuah bangsa. Namun hukum juga memiliki dinamikanya tersendiri, apalagi di Indonesia, negeri dengan sejumlah perkara. Kita akan membahas persoalan ini dengan seorang pengacara ternama di Indonesia, Dr. Hotman Paris Hutapea. Terima kasih, Bang Hotman, sudah bergabung di iTalk. Ya. Bang Hotman, kita menilai bahwa hukum merupakan sebuah instrumen penting dalam menentukan peradaban sebuah bangsa. Terakhir kali Bang Hotman menangani perkara yang menyita perhatian publik dalam kasus Angelina di Bali. Ya. Apakah di sana hukum benar-benar sudah bekerja dengan baik atau Anda masih melihat ada juga celah-celah yang harus menjadi perhatian kita? Di awalnya hukum tidak bekerja dengan baik di mana Margaret waktu itu hanya ditetapkan sebagai saksi, tapi setelah kita menunjukkan dengan upaya kerja keras saya bisa menunjukkan 51 bukti petunjuk kepada majelis hakim. Akhirnya suasana berbalik, Margaret berubah dari saksi menjadi tersangka utama dan akhirnya dihukum seumur hidup. Ya. Itu memang benar-benar perjuangan yang sangat gigih. Dan saya harus berangkat 30 kali ke Bali tanpa dibayar oleh siapapun. Tapi memang di dalam jiwa kita itu ada ambisi untuk menciptakan sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Itu sudah ada dalam diri kita gitu loh. Jadi bukan karena disuruh gitu loh. Oke. Ya. Jadi Anda bilang di awal hukum seolah-olah tidak bekerja dengan baik. Ya, karena waktu itu terlalu banyak kejanggalan. Tapi tetap dia sebagai saksi. Misalnya seorang ibu yang anaknya meninggal, 2 menteri datang malah pintu dibanting. Ya, contoh-contoh itulah. Sehingga di situ kelihatan sekali hukum tidak bekerja dengan baik. Anda sudah menggeluti perkara itu berbulan-bulan, 30 kali datang ke Bali. Benar. Tentu bisa mengetahui kira-kira kenapa di awal-awal ini hukum bahkan tidak bisa menyentuh seorang Margaret yang bukan siapa-siapa. Saya melihat ada dugaan kolusi juga. Ya. Ada melihat dugaan kolusi. Ya. Karena Agus sendiri cerita dia terpaksa mengaku sebagai pembunuh karena dia dikupukulin, ya, bahkan lebih di polisi itu di kantor polisi itu pengakuan si Agus. Dan yang lebih aneh lagi adalah waktu ada 7 titik darah di TKP di kamarnya Margaret, ya, terus kok tidak ada menyatakan itu darah Angelin, seolah-olah 6 dari titik darah itu disebutkan tidak tahu darah siapa. Bahkan disebutkan ada 1 darah tersebut di laci bufet darah kucing gitu loh.
Darah kucing. Darah kucing, sehingga Dan polisi menerima begitu saja. tidak menerima saja. Sesudah saya serang di pengadilan, barulah akhirnya waktu itu forensik polisi di Denpasar menyerah, saya bikin di sidang. Saya tanya sama dia, apa mungkin kucing bisa masuk ke laci bufet? Kalaupun kucingnya itu berdarah, masa masuk ke laci bufet? Ya. Terus yang kedua, Anda mengatakan di awal bahwa 7 titik darah itu darah manusia, tapi di akhir disebutkan 6 darah binatang. Berarti kan kontradiksi kan? Terus yang kedua, Anda mengatakan dari 6 dari 7 titik darah di kamar di TKP di rumah Margaret, 6 tidak diketahui DNA-nya udah rusak. Saya tanya lagi, Anda pernah nonton film Jurassic Park nggak? Di sana sampai ratusan tahun pun katanya DNA itu bisa bertahan. Akhirnya dia waktu itu ke sudut dan dia mengaku salah. Bahwa memang hasil forensik tersebut salah. Pertanyaannya, seorang letnan kolonel membuat laporan forensik salah, tidak mungkin tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin dia merubah darah manusia menjadi darah binatang tanpa ada faktor X di belakang. Apa yang menurut Anda kira-kira menjadi faktor X ini? Ya, saya karena orangnya sudah mengaku, tapi kita sudah tahulah. Pasti lebih halusnya faktor lobby. Dan biasanya memang dalam setiap perkara pidana, kalau kita mewakili calon tersangka, biasanya kita akan buru-buru ke forensik, jangan agar hasil forensik itu aman gitu loh. Jadi itu yang duluan diprioritaskan. Itu duluan. Kalau seorang pengacara yang tahu gelagaknya harus dijaga visum satu, terus hasil forensik. Misalnya kalau Anda dituduh memalsukan tanda tangan, tentu kan itu kan harus dicek di forensik. Apakah tanda tangan itu cocok dengan tanda tangan Anda? Tentu Anda agar jangan dituduh pemalsuan, Anda harus berusaha datangin dulu forensik itu. Ya, gimana caranya? Pastikan kalau ini sesuai. Gitulah. Jadi ini untuk kasus. Tapi kalau ini lobby, tentu yang menjadi alat lobbynya itu uang. Tahu sama tahu lah. Tahu sama tahu. Tapi Margaret kan bukan orang kaya. Kalau dia bukan orang kaya, bagaimana dia bisa mendatangkan selalu 5 pengacara yang ber-Rolls Royce dari Jakarta, itu Hotma Sitompul? Dan bisa aja seperti Anda juga tidak mendapat bayaran. Tidak, karena tahu di sananya ada Anda gitu misalnya. Justru karena saya masuk gara-gara dia duluan gitu loh. Dia duluan masuk. Dan Margaret itu bukan seorang kaum miskin yang harus dibela, bukan seorang pejuang, sehingga saya yakin itu murni dia datang murni karena honor pengacara. Gitu. Dan dia selalu hadir, sehingga tidak mungkin rasanya itu gratis. Kalau Agus sudah jelas gratis karena pembantu dari Sumba Timur, sampai dia tidak kenal aku karena dia tidak pernah lihat TV katanya. Gitu. Anda tidak dikenal sama Agus. Saya tanya menjadi penjara, lu kenal gua nggak? Nggak katanya. Hotman Paris tidak dikenal sama dia. Sampai petugas ini Hotman Paris. Lu ada TV nggak di kampung? Dia bilang kampung dia itu kayak ada saluran listrik berpuluh-puluh kilometer. Jadi nggak pernah nonton TV. Jadi nggak pernah lihat saya dengan Sarini, dengan Inul, dengan mantanku yang cantik itu dulu, nggak juga gitu. Dan ternyata Margaret tidak seperti yang dijelaskan, yang mencari hidup, menyambung hidup dengan berjualan ayam dan lain sebagainya. Tidak memiliki uang untuk melobi. Ya itulah kita. Jadi tapi memang dia ada duit basic lah, karena dalam keadaan sudah kejepit begitu, dia pasti ada duit untuk membayar honor pengacara. Ya, yang semula dia ada perselisihan dengan putrinya hanya gara-gara uang belanja tiap bulan, tapi saya yakin dalam keadaan hidup mati, dia pasti akan mempergunakan semua tabungannya untuk berjuang. Lalu apa motifnya ketika kemudian dia membunuh? Ya kalau menurut putusan hakim sih karena dia mau menghilangkan bebannya, dan kedua juga karena faktor dia itu ada semacam sudah ada gejala tidak normalan gitu. Itu menurut ahli. Dia suka melakukan tindakan kekerasan. Ya. Itulah karena begini. Yang berhasil ini kenapa berhasil terpecahkan? Jaksa, hakim, siapapun tidak pernah menemukan ini, dan sayalah penemunya. Margaret mengatakan tanggal 16 Mei 2014 jam 12 siang Angeline keluar dari kamarnya ke kamar Agus. 12.30 atau setengah jam kemudian dia mencari Angeline, tidak ketemu dan tidak ketemu selamanya.
Jam 12.30 dia mencari terus. Berarti dia seolah-olah mendalilkan pembunuhan terhadap Angelin itu hanya setengah jam. 12 sampai jam 12.30. Nah, orang bisa waktu itu percaya semua. Betul. Tapi karena saya sebelum sidang itu di pesawat pun itu saya bukannya liatin pramugari yang cantik, enggak ya. Berkasnya itu saya bawa sambil merenung, saya baca-baca. Tiba-tiba aku baca visum. Visum menyatakan bahwa di tubuh Angelin ditemukan 31 titik luka. Bagaimana mungkin 31 titik luka dalam 30 menit? Dalam 30 menit. 1 menit 1 pukulan. Nah, itulah kemarin itu waktu si Dior dari kantornya Hotma Sitompul sebelum putusan, dia mengatakan itu dipukul Agus 1 pukulan 31 luka. Saya bilang Bruce Lee aja sekali mukul paling 2 luka kan, teng-teng gitu kan, itu Bruce Lee. Ini bagaimana bisa, karena di seluruh penjuru tubuh termasuk giginya. Artinya apa? Saya bilang ke majelis, berarti proses penyiksaan sudah berlangsung lama. 31 pukulan itu berlangsung. Karena hampir semua luka, seluruh badan ada luka. Nah, itulah salah satu antara lain langsung hakim semakin yakin bahwa bukan Agus pelakunya. Tapi klien Anda kemudian juga mendapat hukuman yang cukup berat. Memang sepertinya hakim ini seolah-olah mau berusaha menenangkan hati publik. Ya, di satu pihak dia menghukum Margaret dengan mempercayai berita acaranya Agus. Ya. Kan dia menghukum Margaret itu dengan memakai berita acaranya Agus. Berarti dia mengakui isi berita acaranya Agus. Tapi ternyata di berita acaranya Agus ini tidak ada sama sekali indikasi membantu perencanaan pembunuhan. Kan dia kan dituduh membantu di sini perencanaan kan? Ya. Berarti kan kontradiksi kan? Di sini disebutkan pengakuan Agus dipakai untuk menghukum Margaret. Dan di situ disebutkan Margaret adalah single killer. Tidak ada indikasi sama sekali dibantu oleh Agus. Dan Agus datang ke kamar TKP itu dalam keadaan nyawa Angelin sudah tinggal 99%. Tangannya jadi sama sekali dia kalau membantu perencanaan itu kan ikut menyiapkan pesok. Ini enggak. Itulah kesalahan dari keputusan terhadap Agus. Saya yakin itu nanti di tingkat banding dan kasasi akan berkurang. Anda akan mengajukan banding dan kasasi? Sudah mengajukan banding. Cuma memori banding belum saya buat. Oke. Anda sudah diajukan. Dan Anda yakin? waktu itu saya melihat tangisnya si Agus, betapa dia berlutut di kaki saya, mencium kaki saya begitu putusan. Karena memang dia sama sekali tidak ada yang bantu. Bahkan uangnya pun di pengadilan itu nggak ada, karena orang tuanya itu jauh di Sumba Timur sana. Kadang-kadang habis sidang itu atau sebelum sidang saya selipkan duit 200.000 gitu loh. Jadi Anda yang bayar dia ya? Kadang-kadang saya silip karena di penjara katanya uang di penjara itu kan dia mau jajan pun nggak ada duit gitu kan, gitu loh. Beli apapun nggak ada. Kadang-kadang kita ada yang menyarankan kepada Anda supaya sudahlah Agus jangan dibanding atau dikasasi. Oh jangan, saya nggak mau. Karena apa? Keadilan itu yang masih harus dikejar. Pertama, kalaupun dia di maksimum, kalaupun dia ditetapkan paling-paling kena 12 tahun maksimum. Ini kan udah 10 tahun, resikonya cuma 2 tahun kan? Oke. Ya kan? Sedangkan kalau berhasil bisa 9 tahun kurang. 9 tahun 3 bulan bisa kurang. Karena apa? Untuk pembunuhan, untuk membantu penguburan, itu dia diakui Agus. Itu hukumannya 9 bulan cuman. Membantu menyembunyikan mayat, itu cuma 9 bulan. Sedangkan dia kan dihukum 10 bulan karena 10 tahun. 10 tahun karena membantu perencanaan pembunuhan. Hal dia sama sekali tidak ada keterlibatan apapun. Jadi masih ada celah-celah persoalan hukum meskipun Anda sudah terlibat dalam kasus itu. Ya, yang jelas saya sudah berhasil nolong dia dari seumur hidup menjadi 10 tahun. Oke. Baik. Nah, sekarang 10 tahun jadi 9 bulan itu ambisi saya berikutnya. Kita ingin geluti lagi persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam keseharian di dunia hukum di Indonesia. Tapi mungkin setelah jeda ini Pak Hotman, jadi kita akan teruskan lagi perbincangan usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, iTalk akan segera kembali.